Jadi menurut Akang, karena temanya sakit hati dan logika, sakit hati itu bisa dilogikakan berarti ya? Bisa. Sembuhnya bisa dengan logika? Bisa. Contohnya? Ya, kalau orang merasa dirinya benar ya, merasa diri benar. Tiba-tiba dia sadar, oh ternyata di atas langit ada langit. Menurut saya benar, tapi di luar sana ada yang lebih benar. Kemudian dia sadar bahwa, oh mungkin salah saya ya. Itu sudah mulai ada perbaikan tuh. Tapi kalau tetap ngotot, enggak, saya yang benar, dia yang salah. Itu repot itu. Oke. Akang ini, saya belum tahu, belum tahu mazhab atau ilmunya ya. Akang ini adalah mazhab yang menggunakan logika semuanya. Tidak selalu. Untuk perasaan, untuk feeling, itu hanya untuk diri saya sendiri. Karena kalau disampaikan orang mungkin tidak akan percaya. Nggak bisa, itu mah persoalan pribadi, private sifatnya. Ya tapi kan rata-rata sama lah. Iya, jadi ada yang kalau keluar harus pakai logika biar orang bisa nerima. Tapi kalau feeling dikeluarkan, Nah orang itu tidak. maksud saya. Iya, itu mah persoalan pribadi. Nah itu maksud saya. Iya. Feeling-feeling begitu yang ada di setiap orang pasti beda-beda kan? Iya pasti beda. Berarti dibenarkan. Apanya? Ketika melakukan sesuatu, feelingnya sakit hati, udah biarin dia aja. Iya, kalau sakit hati monggo aja. Cuman kalau dia saya tuh mencoba mencari benang merah dan konsensus bersama tentang bagaimana mengantisipasi sakit hati ini. Ada nggak konsensus bersama yang sesungguhnya? Ya contoh apa? Contoh begini, ketika sakit hati, cobalah mendekatkan diri pada Tuhan. Kan itu konsensus bersama. Jadi mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya. Artinya Tuhan ada di luar diri kita. Memang. Di luar diri kita. Iya. Ya, jadi di luar diri kita. Di luar diri kita karena merasa jauh. Karena dia berbuat dosa. Gitu. Jadi harus mendekatkan diri. Mendekatkan diri itu bukan karena jauh. Mendekatkan jarak kalau bukan. Berarti salah saya. Mencoba apa ya? Mencoba berkomunikasi lah, walaupun komunikasi juga ya. Mencoba pakai pendekatan agama lah. Oke. Nah itu konsensus bersama kan? Contohnya? Contohnya itu tadi banyaklah sholat, banyaklah berzikir gitu. Itu bagian dari solusi. Itu kan konsensus bersama ketika sakit hati. Siapa bilang itu konsensus bersama? Ya enggak, itu salah satu contoh. Saya enggak konsensus ke sana kok. Itu kan contoh. Enggak ikut meratifikasi konsensus itu. Itu kan contoh. Kan tadi apa? Itu contohnya. Jadi ada kesamaan ketika memang perbedaan yang tadi feeling. Ini saya luka misalkan saya sakit hati. Menggunakan terminologi Kang Nova, saya sakit hati. Ya, kan sakit hatinya yang harus diselesaikan. Betul. Bukan keluar kemudian memperbanyak sholat kan. Betul. Setelah sholat sakit hatinya beres juga. Nggak beres juga karena nggak diselesaikan. Ya kalau sakit hati bereskan hatinya. Bukan banyak sholat. Gimana caranya? Ya harus menyadari bahwa saya sedang sakit hati. Itu bagus itu. Kalau orang sedang sakit hati, merasa diri sakit hati, keren. Tapi itu halte pertama. Halte kedua? Ya harus mencari penyebabnya. Penyebabnya adalah si A. Didiskusikan otak dengan hati dia. Nggak mau ketemu. Nggak mau ketemu si A-nya. Ya itu kan hak dia untuk tidak mau ketemu. Nah terus balik ada solusinya tuh, halte kedua mentok. Ada solusinya, biarkan dia. Jadi gini lah, nih contoh nih. Ada Kang Yudi nge-WA ke saya. Iya. Saya tidak membalas. Betul. Terus Kang Yudi marah-marah, sakit hati. Ngapain sakit hati, wong saya berhak untuk tidak membalasnya. Ya kan seharusnya selama bertahun-tahun Kang Yudi itu selalu lancar WA dengan Akang. Iya, tapi dia harus mengerti, mungkin sedang sibuk, mungkin sedang tidak ada pulsa. Dan dia tahu nggak mungkin Akang itu tidak membalas. Iya, kemungkinan yang tidak mungkin bisa aja terjadi. Orang yang paling kita cintai juga katanya itu orang yang paling potensial mengkhianati kita. Gimana sih? Wah, ini dalam lagi nih. Orang yang kita cintai adalah orang yang berpotensi besar untuk mengkhianati. Iya. Kalau orang lain dia mengkhianatinya kenal juga tidak.
Interaksi juga enggak. Interaksi juga enggak, komunikasi juga enggak mungkin orang lain berkhianat kepada kita. Jadi tidak ada solusi dong kalau gitu. Tetap di HT 2. Ya di halte dua, kan halte pertama sadar bahwa dirinya sakit hati. Hmm. Kedua cari sebabnya. Hmm. Ketiga cari solusinya. Solusinya kalau membiarkan adalah solusi, ya biarkan. Wah, lukanya lama dong. Ya salah sendiri. Mengapa dipelihara lukanya? Jadi tidak ada obatnya kalau gitu. Obatnya diri sendiri. Nah, ini Kan itu rasa, kan rasa sakit. Benar nggak? private. Iya private. Ya kalau Anda tidak mau, emang orang lain bisa mengobati rasa sakit Anda? Ada dukun. Oh, dukun aja sakit hati. Oke. Berarti betul-betul diri Apa? sendirilah Iya harus diri sendiri. yang bisa mengobati pelipur lara seperti opening saya tadi, bahwa kebahagiaan itu kita harus ciptakan. Iya, kalau bukan kita siapa lagi? Orang lain juga sibuk ingin bahagia. Diminta tolong sama kita, ya repot juga gitu. Orang belum bahagia, dia juga sedang mengejar kebahagiaannya. Termasuk pasangan kita, Iya, keluarga inti kita, iya, belum tentu. belum tentu. Mereka juga punya kegiatan, punya dunianya masing-masing. Kita berimajinasi A, walaupun sedang bareng nih di tempat tidur, kita berimajinasi A, dia mungkin imajinasi Z. Harus diseragamkan, nggak mungkin. Pasti beda. Iyalah, kepalanya juga berbeda. Walaupun ada komitmen di awal bahwa kita sama-sama gitu. Oh iya, komitmen mah di atas kertas. Di atas kertas. Iya. Tapi kan kadang-kadang janji bahwa dia sehidup semati. Ya boleh aja janji. Tapi banyak juga yang diingkari kan. Sulit memang. Tidak sulit bagi saya mah. Nggak ada yang sulit. Jadi Pasangan Anda mengingkari komitmennya, ya jangan marah. begitupun dengan pertemanan. Oh iya, jangan marah. Wong dia berhak kok mengingkari komitmen itu. Biasa aja, yang perlu dipertahankan adalah relasi kemanusiaan. Gitu loh. Boleh mungkin ya, boleh Anda merasa sakit hati, tapi kemanusiaan tetap harus dijaga, silaturahmi harus dijaga, gitu lah. Ketemu biasa aja, gitu. Jadi tetap saja itu akan, nah ini maksudnya bahwa diri sendirilah yang bisa mengobati itu semua. Betul. Bahwa diri sendirilah yang bisa menciptakan kebahagiaan. Betul. Ada 1000 psikolog, ada 1000 tokoh agama, ya, yang memberikan advice, yang memberikan kata-kata motivasi. Kalau orangnya nggak mau gimana? Emang ngaruh? Enggak. Paling, oh iya, terima kasih. Oh iya, terima kasih. Setelah itu, udah gua yang sakit loh. Ya kalau dia tidak mau mengobati dirinya sendiri gimana? Cara cepat untuk mengobati diri sendiri dan menciptakan kebahagiaan itu kan butuh dalam tanda petik ilmu lah. Iya. Apa ilmu yang tepat, mujarab, supaya kita bisa cepat mengobati sakit hati, cepat move on, dan bisa menciptakan kebahagiaan? Harus sadar bahwa semua yang menimpa kita itu bukan keinginan kita. Itu doang? Iya. Kalau sadar gitu ya, bahwa apa yang menimpa kita, peristiwa yang hadir bersama kita, itu bukan keinginan kita. Kan prosesnya panjang. Iya. Masalahnya ada di keinginan. Bukan kebutuhan. Iya, keinginan. Ingin A, ingin B, ingin C, ingin langgeng, ingin selalu setia, ingin selalu ceria, ingin selalu bahagia. Nah, itu bukan, itu manusiawi. Iya, manusiawi, tapi itu kalau tidak bisa mengelolanya, itu akan jadi bumerang kepada kita. Maka seperti halnya ilmu, kalau ilmu itu bermanfaat ya bagus, tapi kalau ilmunya kemudian tidak dikelola ya bisa jadi bumerang bagi kita. Kan semua yang dibicarakan itu seperti halnya kita pegang apa ya? Saya nyebut sesuatu takut disalahkan. Bara panas. Bara panas saja. Kan baranya nggak salah. Yang salah kenapa kita mau pegang dan kemudian teriak, "Au, panas." Kalau berani pegang aja baranya. Tapi kalau panas diam aja, paling melepuh. Itu konsistennya, konsekuen. Betul. Nah, supaya kita konsisten ketika menghadapi problematika hidup di dunia ini, supaya kita konsisten bisa keluar dari ya tadi escape
apa kata teh Pro-mekanisme. mekanisme mekanisme apa yang harus kita latih dalam diri, apa yang harus kita siapkan jauh-jauh hari supaya ketika menghadapi hal-hal yang mengecewakan atau sakit hati ini bisa kita lewati. Oke, pertama kita harus sadar bahwa kita itu serba tidak tahu. Hmm? Kedua, bahwa kita harus sadar bahwa sebetulnya kita tidak memiliki apapun. Kalau kesadaran ini muncul, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, wah itu hidupnya akan nyaman, damai. Bahagia. Gara-gara kita merasa memiliki, terus merasa bahwa misalkan kita merasa diri penting, merasa dan lain-lain, ya akibatnya kita terjebak di dalam cara berpikir kita yang salah. Contoh gini deh, yang paling sederhana ya. Ketika lahir Anda punya keinginan? Tidak. Kenapa setelah besar Anda punya keinginan dan makin besar makin banyak keinginannya? Karena banyak faktor lah. Kebutuhan. Oh, betul. Keinginan kebanyakan. Iya, maksudnya Keinginan adalah sumber penderitaan. Tempatnya di dalam pikiran. Itu syair lagunya Iwan Fals. Masih ingat. oke. Jadi hindari itu semua. Nah, iya. Terima kasih. Sampai jumpa.